Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adi Herianto dengan NPM 234110014 dari kelas manajemen 23C. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi dan tabungan adalah dua konsep yang terkait. Dalam ekonomi makro, fungsi konsumsi menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan dan tingkat konsumsi dalam suatu perekonomian. Sedangkan fungsi tabungan menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan dan tingkat tabungan. Fungsi konsumsi menggambarkan sejauh mana individu atau rumah tangga cenderung mengkonsumsi pendapatan yang mereka terima. Fungsi konsumsi dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis, seperti C sama dengan A tambah BY, di mana C adalah konsumsi, A adalah konsumsi otonom atau konsumsi yang tidak bergantung pada pendapatan. B adalah margin, kecenderungan konsumsi atau tingkat perubahan konsumsi terhadap perubahan pendapatan, dan Y adalah pendapatan. Fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi tabungan, di sisi lain, menggambarkan sejauh mana individu atau rumah tangga cenderung menyimpan pendapatan yang mereka terima. Fungsi tabungan juga dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis seperti S sama dengan min A ditambah dalam kurung 1 min B tutup kurung Y, di mana S adalah tabungan, A adalah tabungan otonom atau tabungan yang tidak bergantung pada pendapatan, B adalah margin, kecenderungan tabungan atau tingkat perubahan tabungan terhadap perubahan pendapatan, dan Y adalah pendapatan. Penting untuk dicatat bahwa fungsi konsumsi dan tabungan saling terkait. Jumlah pendapatan yang tidak dikonsumsi akan disimpan sebagai tabungan. Dalam persamaan fungsi konsumsi, A mewakili konsumsi otonom, yang merupakan konsumsi yang tidak bergantung pada pendapatan. Jika A sama dengan 0, maka semua pendapatan akan dikonsumsi dan tidak ada tabungan. Namun, jika A lebih kecil dari 0, maka ada konsumsi otonom dan sebagian pendapatan akan disimpan sebagai tabungan. Dalam persamaan fungsi tabungan, A mewakili tabungan otonom, yang merupakan tabungan yang tidak bergantung pada pendapatan. Jika A sama dengan 0, maka tidak ada tabungan otonom dan semua pendapatan akan dikonsumsi. Namun, jika A lebih kecil dari 0, maka tabungan otonom dan sebagian pendapatan akan disimpan sebagai tabungan. Dalam keseimbangan ekonomi, jumlah konsumsi dan tabungan harus sama dengan pendapatan. Dalam model ekonomi sederhana, tingkat pendapatan ditentukan oleh tingkat konsumsi dan tingkat tabungan. Contoh fungsi konsumsi. Contoh fungsi konsumsi adalah sebagai berikut. Misalkan, terdapat seorang individu dengan tingkat pendapatan bulanan sebesar 5 juta rupiah. Berdasarkan data historis, individu tersebut cenderung mengkonsumsi sebesar 3 juta rupiah sebagai konsumsi otonom atau A, dan mewakili margin kecenderungan konsumsi atau B sebesar 0,8. Dalam hal ini, fungsi konsumsi dapat dinyatakan sebagai C sama dengan 3 juta ditambah 0,8Y, di mana C adalah konsumsi dan Y adalah pendapatan. Jika pendapatan individu tersebut adalah 5 juta, maka konsumsi yang diharapkan adalah sebagai berikut. C sama dengan 3 juta ditambah 0,8 dalam
dalam kurung 5 juta. C sama dengan 3 juta ditambah 4 juta. C sama dengan 7 juta. Jadi, dan pendapatan bulanan sebesar 5 juta rupiah, individu tersebut diperkirakan akan mengkonsumsi sebesar 7 juta rupiah. Penting untuk dicatat bahwa ini hanya merupakan contoh sederhana dan fungsi konsumsi yang dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat pendapatan, harga barang, preferensi konsumen, dan faktor-faktor lainnya. Macam-macam fungsi konsumsi dan tabungan. Terdapat beberapa macam fungsi konsumsi dan tabungan yang dapat digunakan dalam analisis ekonomi. Berikut adalah beberapa contoh. 1. Fungsi konsumsi proporsional. Dalam fungsi ini, tingkat konsumsi proporsional terhadap pendapatan. Misalnya, individu atau rumah tangga cenderung mengkonsumsi sebagian tetap dari pendapatan mereka. Fungsi konsumsi proporsional dapat dinyatakan sebagai C sama dengan CY, di mana adalah tingkat proporsi konsumsi terhadap pendapatan. Yang kedua, fungsi konsumsi marginal. Dalam fungsi ini, tingkat konsumsi berubah secara marginal seiring dengan perubahan pendapatan. Misalnya, individu atau rumah tangga cenderung mengkonsumsi sebagian tetap dari setiap tambahan pendapatan yang mereka terima. Fungsi konsumsi marginal dapat dinyatakan sebagai C sama dengan A ditambah BY, di mana A adalah konsumsi otonom dan B adalah margin kecenderungan konsumsi. Yang ketiga, fungsi tabungan proporsional. Dalam fungsi ini, tingkat tabungan proporsional terhadap pendapatan, misalnya individu atau rumah tangga, cenderung menyimpan sebagian tetap dari pendapatan mereka. Fungsi tabungan proporsional dapat dinyatakan sebagai S sama dengan SY, di mana S adalah tingkat proporsi tabungan terhadap pendapatan. Dan yang terakhir, keempat, fungsi tabungan marginal. Dalam fungsi ini, tingkat tabungan berubah secara marginal seiring dengan perubahan pendapatan. Misalnya, individu atau rumah tangga cenderung menyimpan sebagian tetap dari setiap tambahan pendapatan yang mereka terima. Fungsi tabungan marginal dapat dinyatakan sebagai S sama dengan min A ditambah dalam kurung 1 min B Y, di mana A adalah tabungan otonom dan B adalah margin kecenderungan tabungan. Penting untuk dicatat bahwa ini hanya beberapa contoh fungsi konsumsi dan tabungan yang umum digunakan dalam analisis ekonomi. Terdapat juga model dan pendekatan lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan antara konsumsi, tabungan, dan pendapatan dalam konteks yang lebih kompleks.